Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahil wahidil qahar, al-azizil ghafar, muqawwirul layli 'alal nahar, tafsiratan li'ulil qulubi wal absar. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan illa yaumiddin. Qala Allah ta'ala fihil Qur'an wa kitabihil karim, Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, lantunan takbir, tahmid, tahlil, membahana, mengantarkan kepada kesahduan dan kekhusyuan jiwa, serta menanamkan keyakinan bahwa tidak ada yang hak untuk disembah melainkan hanyalah Allah Rabbul Alamin. Takbir, tahmid dan tahlil adalah pengakuan yang hakiki di dalam hati sanubari, yang tidak hanya sekedar gerak lisan tanpa arti, tetapi merupakan pengakuan dalam hati, menyentuh dan menggetarkan relung jiwa, serta pengakuan yang sebenar-benarnya bahwa kita lemah, fakir dan hina, tidak memiliki daya upaya, melainkan semua atas izin Allah. Dalam kesempatan yang penuh kebahagiaan serta kemuliaan ini, marilah kita tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan, menanamkan nilai syukur, memupuk jiwa sabar. Dengan keimanan dan ketakwaan yang hakiki akan tertanam sifat ketaatan kepada Allah di mana tempat dan keadaan. Sedangkan dengan sifat sabar dan syukur akan tertanam sifat kebahagiaan, ketentraman hidup serta ketenangan jiwa. Pada hari ini jutaan kaum muslimin dari berbagai penjuru dunia, tidak memandang pangkat, derajat dan golongan, semarak bersimpuh di atas hamparan tanah yang dinaungi langit yang membentang luas, semarak mengumandangkan takbir, tahmid dan tahlil sebagai refleksi rasa syukur, sikap penghambaan diri kepada Allah, sebuah penyadaran hati bahwa tidak ada kesempurnaan iman dan kemuliaan hidup melainkan menyandarkan diri kepada Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hari Raya Idul Adha merupakan hari raya istimewa karena dua ibadah agung dilaksanakan pada hari raya ini, yaitu ibadah haji dan ibadah kurban. Jutaan hamba membentuk lautan manusia
manusia di tanah suci Mekah dengan ucapan yang sama, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kami memenuhi dan melaksanakan perintah-Mu ya Allah, tidak ada sekutu bagimu, dan kami memenuhi panggilan-Mu. Dalam sejarah ibadah kurban, sesungguhnya ada sebuah nilai ibrah, keteladanan dari kisah kemuliaan Nabiullah Ibrahim dan Ismail alaihissalam. Di samping Idul Adha dinamakan hari raya haji, juga dinamakan hari raya kurban, karena pada hari itu Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk lebih mendekatkan diri kepadanya. Bagi umat Islam yang memiliki kemampuan diberikan kesempatan untuk berkorban, yaitu dengan menyembelih hewan kurban sebagai simbol ketakwaan dan kecintaan kita kepada Allah. Hari Raya Idul Adha adalah kisah tentang sebuah keluarga mulia yang diabadikan oleh Allah untuk peradaban serta keteladanan bagi umat manusia, yaitu hidup seorang Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Ketika Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk menempatkan istrinya Siti Hajar bersama putranya Ismail yang saat itu menyusu, mereka ditempatkan ke dalam lembah yang tandus, gersang, dan tidak tumbuh sebatang pohon pun. Lembah yang sepi, sunyi, tidak ada penghuni seorang pun. Nabi Ibrahim sendiri tidak memahami maksud sebenarnya dari wahyu Allah yang memerintahkan untuk menempatkan istri dan putranya di tempat itu. Akan tetapi Ibrahim dan istrinya menerima perintah itu dengan penuh ikhlas dan tawakal. Seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwa tatkala Siti Hajar kehabisan air minum hingga tidak bisa menyusui Ismail alaihissalam, beliau mencari air ke sana kemari dengan lari-lari kecil, sa'i antara bukit Safa dan Marwah sebanyak 7 kali. Tiba-tiba Allah mengutus malaikat Jibril untuk membuat mata air di sekitar kaki bayi Ismail yang sedang menangis kehausan, yaitu mata air Zam-Zam. Itulah kisah hikmah dan pembelajaran yang melembutkan hati, mengasah ketajaman nurani, nilai keikhlasan dan ketawakalan seorang ibu dalam mengemban amanah dan perintah Allah serta perintah suami dengan penuh ketawakalan menghasilkan kebahagiaan yang hakiki dan membawa kebahagiaan bagi orang lain, yaitu kisah perjalanan di lembah kering dan gersang menjadi lembah yang subur dan makmur, dan lembah yang terkenal dengan kota Mekah Al-Mukarramah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Idul Adha juga disebut Yaumul Nahar, artinya hari penyembelihan. Hal ini untuk memperingati ujian kesabaran yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Katsir dalam kitab tafsir Al-Qur'anul Azim menjelaskan, yaitu Allah menguji keimanan dan ketakwaan Ibrahim dalam mimpi yang hak agar ia mengorbankan putranya, yaitu Ismail yang masih belia, anak yang elok dan rupawan, sehat dan menyenangkan, yang telah melanjutkan cita-citanya supaya disembelih menggunakan tangannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ketika Ibrahim telah siap membaringkan anaknya, memantapkan niatnya dan bertawakal kepada Allah, Ibrahim mengayunkan pisau sambil berpaling agar tidak melihat wajah anaknya. Setelah pisau nyaris digerakkan, tiba-tiba Allah berseru dengan firman-Nya, menyuruh menghentikan prosesi penyembelihannya. Allah telah meridhai ketawakalan Ibrahim dan Ismail
sebagai imbalan keikhlasan mereka, Allah mencukupkan dengan penyembelihan seekor kambing sebagai korban, sebagaimana diterangkan dalam Al-Quran, wa fadainahu bidzikrin alim wa tarakna alaihi fil akhirin salamun ala Ibrahim kadzalika najzil muhsinin. Dan kami tebus anak itu dengan sembelihan yang besar, kami abadikan untuk Ibrahim pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian, yaitu kesejahteraan semoga dilimpahkan kepada Nabi Ibrahim. Demikian Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Menyaksikan peristiwa itu yang tidak ada bandingannya dalam sejarah umat manusia, malaikat Jibril kagum karena ketawakalan dan ketaatan keduanya, seraya terlontar darinya suatu ungkapan takbir membesarkan Allah, Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, pelajaran dan hikmah dari kisah Ibrahim alaihi salam bahwa untuk mendapatkan anak yang taat dan mulia, orang tua harus terlebih dahulu menjadi orang yang taat, siap menjadi teladan bagi keluarganya. Tidak hanya mencukupi kebutuhan jasmani, tetapi juga mendidik dan menanamkan nilai tauhid dari masa belia, sebagaimana yang diajarkan Ibrahim kepada Ismail. Begitu juga dengan keadaan bangsa, negara dan umat. Jika bangsa ini ingin bermartabat dan menuju kepada kesalehan umat, maka terlebih dahulu para pemimpin harus memiliki jiwa kesalehan, menanamkan implementasi dari sifat Rasulullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam yang paling besar dalam sejarah umat manusia membuat Ibrahim menjadi seorang nabi dan rasul yang besar dan mulia. Peristiwa yang dialami Ibrahim dan Ismail harus dimaknai sebagai pesan simbolik agama yang mengandung beberapa pelajaran dan hikmah untuk ditadaburi dan dijadikan ibrah dalam kehidupan sehari-hari, yaitu nilai ketakwaan. Bagaimana ketakwaan Ibrahim alaihissalam yang melahirkan ketawakalan yang hakiki, perintah untuk mengorbankan putranya melewati mimpi seorang nabi dilaksanakan, yang akhirnya terungkap nilai dari makna perintah itu agar Ibrahim tidak lalai dalam menjalankan tugasnya sebagai nabi, agar Ibrahim tidak silau dengan banyaknya harta yang dimiliki dan lahirnya putra kesayangannya. Ibrah selanjutnya adalah hablu minan nas, hubungan manusia dengan manusia. Perintah berkorban, manifestasi dari sejarah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, harus melahirkan kebaikan, kepedulian, berbagi antar sesama dengan menyembelih hewan kurban dan membaginya kepada kaum papa dan apa, melahirkan kepedulian sosial, saling tolong menolong dan gotong royong dalam kebaikan. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin jamaah Idul Adha rahimakumullah. Idul Adha juga disebut dengan hari raya haji, di mana jutaan kaum muslimin tidak memandang derajat, pangkat, ras, etnis dan budaya berkumpul di Baitullah. Mereka semua berpakaian yang sama, serba putih dan tidak berjahit, yang disebut dengan pakaian ihram. Semua jamaah haji datang dengan satu tujuan dan bernaung di bawah panji yang satu, yaitu panji tauhid, melambangkan persamaan akidah dan pandangan hidup, menanamkan tatanan hati yang sama, tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah dan hanya bertawakal kepada Allah dengan ucapan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik.
Hikmah terpenting dari ibadah haji adalah puncak penghambaan kepada Allah, menanamkan ketauhidan dengan penuh keyakinan sehingga membawa kemakmuran dan kesalehan yang hakiki. Haji merupakan satu ibadah yang syarat dengan simbol dan pembelajaran. Apabila kita pelajari bahwa haji dimulai dengan menanggalkan pakaian, gemerlapnya pakaian sehari-hari digantikan dengan 2 helai kain ihram. Di balik keseragaman ini tersimpan beragam makna, bahwa pakaian yang selama ini kita pakai menunjukkan derajat dan status sosial manusia. Oleh karena itu, ketika seorang muslim telah berniat untuk haji dan berniat menghadap Allah, maka segera tanggalkan pakaian itu dan gantilah dengan busana ihram sebagai simbol persamaan manusia di hadapan Ilahi. Karena derajat manusia yang paling mulia di hadapan Ilahi bukan derajat, bukan pangkat dan harta, tetapi ketakwaan. Begitu juga dengan tawaf, sa'i, melempar jumrah, wukuf dan ta'arul memiliki hikmah yang mendalam, bermakna ditanamkan dan diaplikasikan dalam kehidupan nyata. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah, ibadah kurban yang dilaksanakan oleh umat Islam adalah bentuk iktibar, pengambilan pelajaran dari kisah Nabiullah Ibrahim dan Ismail. Ada beberapa hal yang dapat kita ambil sebagai ibrah dalam kehidupan sehari-hari. Kecintaan Ibrahim kepada Allah melebihi kecintaan terhadap materi dan keluarga yang dimiliki. Ketulusan Ibrahim dan kemuliaan Ismail atas perintah Allah yang membawa pesan kebaikan hidup bagi manusia seluruh alam, serta hakikat sebuah puncak pengorbanan manusia agar tidak terlalu larut dalam kenikmatan dunia yang dirasakan. Kisah Ibrahim dan Ismail adalah ibrah dan keteladanan menuju kesalehan, ketawakalan, serta kepasrahan. Ketika Ibrahim diuji dengan ketawakalannya, mampu keluar dari ujian. Ketika Ismail diuji dengan kesalehannya dan keikhlasannya, mampu keluar dari ujian tersebut. Rumus kehidupan sebagaimana pesan Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Ismail adalah kesalehan dan ketawakalan. Kita kadang lulus dengan ujian kemiskinan, kurangnya harta, tetapi kita banyak yang tidak lulus ketika diuji dengan melimpahnya rezeki, tingginya pangkat, dan bersandingnya jabatan dalam diri kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allah memberi gelar Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Abul Anbiya atau bapak para nabi, dengan tugas mulia untuk membangun akidah dan fondasi tauhid manusia. Beliau meluruskan kemusyrikan, membimbing umat dengan keteladanan, memberikan kritik kepada penguasa dengan kesantunan, menghilangkan patung-patung berhala, sesembahan kafir Quraisy yang dipajang di sekeliling Ka'bah dengan penuh keberanian dan ketawakalan. Itulah sesungguhnya dakwah, mengajak bukan mengejek, merangkul bukan memukul, berani tetapi ikhlas bukan karena kepentingan. Hadirin sekalian yang berbahagia, yang dirahmati dan dimuliakan Allah, demikian uraian hikmah khutbah Idul Adha pada kesempatan hari ini. Makna Idul Adha harus tertanam di dalam hati dengan sebenar-benarnya, sebagaimana ilmu yang menghasilkan amal, iman yang menghasilkan keteladanan, dan nilai-nilai Idul Kurban yang menghasilkan ketakwaan dan pendekatan hakiki kepada Allah. Semoga dengan semangat Idul Kurban
Hari ini hidup kita ke depan semakin bernilai. Mari kita berjuang dan berkorban membangun bangsa ini dari penyimpangan akidah dan rusaknya moral akhlak yang semakin hari semakin mengkhawatirkan. Mari kita membina rumah tangga sakinah, mawadah, warahmah dengan meneladani perjuangan pengorbanan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Di penghujung khutbah ini, marilah kita sejenak menundukkan jiwa dan hati kita, memohon dan menengadahkan tangan, mengakui kehinaan dan kerendahan hati kita di hadapan Allah. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya Allah, Maha Rahman dan Rahim, Maha Mulia dan Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami yang sering lalai dengan perintah-perintah-Mu. Ampuni kami yang sering riak dengan amal kami, sering ujub dan bangga dalam diri dan perilaku kami. Ringankanlah langkah kami dalam jalan ibadah kepadamu. Berikan kekuatan lahir dan batin untuk menjaga keistiqomahan dan iman di hati kami. Ya Allah, Ya Aziz, Ya Jabbar, ampuni dosa kedua orang tua kami yang telah bersusah payah membesarkan dan mendidik kami. Mudahkanlah urusan kedua orang tua kami, sehatkanlah beliau, golongkan kami sebagai anak yang selalu berbakti dan memuliakan kedua orang tua. Ya Allah, karuniakan ampunan atas dosa dan maksiat yang telah kami lakukan. Terimalah taubat kami, terimalah ibadah kami. Ampuni kami jika tanpa sengaja ada harta yang haram terbawa dalam diri kami. Ampuni jika lisan kami pernah menyakiti orang lain. Ampuni jika hati kami salah dalam berprasangka. Ya Rabb, jangan biarkan kami tersesat kembali setelah Engkau tunjukkan jalan yang benar dan jalan yang Engkau ridhai. Muliakan bangsa ini ya Rabb. Ampuni dosa-dosa para pemimpin kami ya Rabb. Berilah keberkahan pada negeri dan bangsa kami. Rabbana dhallalna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.